Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Sis alaihissalam, Nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Sis alaihissalam memang tidak tertulis dalam Al-Quran. Dalam sebuah hadis, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diturunkan kepada Nabi Sis alaihissalam 50 sohifah atau suhuf, yaitu lembaran wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang berisi tentang ajaran-ajaran kebaikan, akidah, dan akhlak manusia. Nabi Sis alaihissalam adalah anak ketiga dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Sis alaihissalam adalah hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Adam alaihissalam, yaitu sebagai pengganti Habil yang telah wafat. Karena sepeninggal Habil, Nabi Adam alaihissalam dirundung kesedihan selama bertahun-tahun lamanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Adam alaihissalam, sudahi kesedihanmu atas kepergian anakmu yang soleh, yaitu Habil, karena aku akan memberimu hadiah anak yang soleh. Kelak dari keturunannya akan lahir keturunan-keturunan para nabi. Setelah Qabil membunuh saudaranya Habil, Qabil pun pergi dari Nabi Adam alaihissalam dengan membawa Iklimah. Qabil mendirikan peradaban hidup kaumnya sendiri dari keturunannya, dan kaum Qabil hidup di lembah jauh dari bukit tanpa bimbingan kebaikan karena menjauh dari Nabi Adam alaihissalam. Sepeninggal Habil yang terbunuh oleh Qabil, Nabi Adam alaihissalam selalu berwasiat pada anak-anaknya untuk menjauhi Qabil dan keturunannya, karena Qabil mempunyai penyakit hati, yaitu selalu iri dan dengki. Setelah keturunan Qabil berkembang dan beranak pinak di lembah, kehidupan keturunan Qabil jauh dari akhlak mulia. Mereka hidup hanya bersenang-senang dan bermaksiat. Nabi Sis alaihissalam, karena ketaatan dan kepatuhannya, beliau diberi tongkat komando oleh Nabi Adam alaihissalam untuk jadi pemimpin para saudara-saudaranya dan semua keturunan Nabi Adam alaihissalam yang ada di bukit. Zaman Nabi Sis alaihissalam belum ada penyimpangan akidah dalam agama. Masih kepercayaan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan penyimpangan paling mencolok terjadi dalam bentuk akhlak. Kisah Nabi Sis adalah kisah dua kaum keturunan Nabi Adam alaihissalam, satu di bukit dipimpin Nabi Sis alaihissalam, dan satu di lembah dipimpin oleh Qabil, yaitu Iklimah beserta keturunannya. Nabi Sis alaihissalam selalu mengajarkan kebaikan-kebaikan, akidah, dan akhlak pada kaumnya di bukit, dan selalu menyerukan untuk menjauhi lembah, menjaga wasiat
Nabi Adam alaihissalam agar tidak mendekati keturunan Qabil yang memiliki sifat iri dan dengki, supaya tidak diikuti ataupun diteruskan keburukannya yang dimiliki Qabil beserta keturunannya. Pernah ada suatu kisah ketika iblis yang menjelma sebagai manusia mendatangi Qabil dan keturunannya untuk melamar pekerjaan yang tak lain adalah mencari celah kesempatan untuk lebih menyesatkan Qabil dan keturunannya. Karena dendam kusumatnya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis melihat peluang bahwa keturunan Nabi Adam alaihissalam yang paling mudah disesatkan dan dijerumuskan adalah keturunan Qabil. Karena dari Qabil sudah menurunkan bibit penyakit hati, iri dan dengki yang disukai kaum iblis. Dan celah tersebut didapatkan setelah iblis berkata, "Aku bisa membuat kerajinan indah dan minuman enak yang belum pernah kalian ketahui." 1. Dibuatlah oleh iblis, yaitu alat musik pertama berbentuk seluring yang tujuannya untuk membuat manusia larut dalam kegembiraan dan keriangan. 2. Iblis mengajarkan Qabil dan keturunannya membuat homer atau alkohol yang tujuannya untuk merusak akal sadar agar tidak bisa berpikir jernih pada tubuh manusia, karena bisa membuat semakin rusaknya akidah dan akhlak. Setelah dua benda buatan iblis itu jadi, maka keturunan Qabil berpesta, memainkan alat musik pertama dan minum alkohol pertama, yaitu homer. Karena keturunan Qabil terlalu sering berpesta dan membuat keramaian di lembah, akhirnya suara tersebut terdengar sampai ke bukit dan didengar oleh kaum Nabi Syith alaihissalam. Maka muncullah rasa penasaran para pemuda laki-laki bukit kaum Nabi Syith alaihissalam yang terkenal tampan dan gagah. Dan akhirnya mencoba turun ke lembah mencari tahu. Ternyata yang dilihatnya wanita yang cantik-cantik dan molek yang didapat dari keturunan Iklimah, berbeda dengan wanita yang di bukit, yang ternyata wanitanya tidak secantik yang ada di lembah. Rencana iblis pun berhasil. Para pemuda laki-laki bukit banyak yang turun ke lembah. Mereka ikut bergabung di pesta dan terjadilah perzinahan massal pertama umat manusia. Kaum bukit yang sudah turun ke lembah enggan untuk kembali ke bukit karena terlena dengan kenikmatan pesta-pesta yang disuguhkan kaum Qabil. Ketika Nabi Syith alaihissalam mengetahui dan mendengar kejadian tersebut, Nabi Syith alaihissalam lalu mencegah dan menghadang kaum bukit untuk tidak turun lagi ke lembah menemui
kaum Qabil. Agar kaum bukit tetap terjaga secara akidah dan akhlak, dan menjaga kerusakan tidak bertambah lagi pada kaum Nabi Adam alaihissalam. Demikian sepenggal kisah dari Nabi Syis alaihissalam. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.